Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Emra Aizfi Rawif, NPWP 320257. Izin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan materi saya pada pagi hari ini. Saya akan menjelaskan terkait materi etika komunikasi pemerintah. Di sini saya akan menyajikan beberapa data terkait yang dapat saya cari dan saya simpulkan dari aplikasi Viewer. Di sini saya mencari terkait kata kunci etika komunikasi pemerintahan. Terdapat tiga poin besar yang saling berhubungan dalam hal etika komunikasi pemerintahan. Terdapat yaitu pemerintahan, komunikasi, medium, dan etika. Hal tersebut menjadi patokan dan poin kunci dalam pelaksanaan etika komunikasi pemerintahan di dalam berbagai jurnal yang ada di Indonesia. Selanjutnya, dalam rentang waktu 2018 hingga 2020, kita melihat banyak jurnal yang membahas tentang etika komunikasi pemerintahan. Yang paling banyak dibahas dalam etika komunikasi pemerintahan, yaitu pada rentang tahun 2019 juga 2018. Hal tersebut dikarenakan banyaknya jurnal-jurnal yang ada dalam website, dalam siklus internet yang membahas tentang etika komunikasi pemerintahan. Poin yang paling besar merupakan poin yang paling sering dibahas dan menjadi acuan dalam poin-poin lainnya, subbab-subbab lainnya. Maka dari itu, subbab yang lainnya bukan tentang siapa yang paling besar, namun ini adalah hubungan rantai yang saling berhubung dikarenakan jurnal yang satu dengan jurnal lain saling menghubungkan, saling membahas yang sama. Yang ketiga ada penyajian data yang terakhir, itu terkait etika komunikasi pemerintahan dalam bentuk warna. Dalam bentuk warna tersebut sudah jelas, warna yang paling terang merupakan warna yang paling sering dibahas dalam jurnal. Maka dari itu, etika komunikasi pemerintahan yang paling sering dibahas adalah pemerintah itu sendiri sebagai objek. Yang kedua adalah medianya dalam penyampaian etika tersebut, dalam berkomunikasi dan beretika. Maka dari itu, dalam menjalankan etika komunikasi pemerintahan, kita memerlukan media dalam berkomunikasi agar tercipta etika yang baik dan benar. Baik, ini merupakan contoh jurnal etika komunikasi pemerintahan. Kita akan membahas salah satu jurnal yang saya cari dan didapatkan di dalam website. Jurnal ini akan menjelaskan dan menyimpulkan bagaimana etika berkomunikasi pemerintahan di bagian publik bagi humas pemerintah dalam bermedia sosial. Kita juga membahas tentang kutipan-kutipan dari Kominfo dan info BMKG terkait salah satu bukti nyata dalam berkomunikasi pemerintahan. Dalam penelitian dalam kasus jurnal tersebut, kita menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan data online research untuk menganalisa kata dan bahasa pada kolom komentar dari tweet dari kedua akun tersebut. Dalam jurnal tersebut, kita membahas banyak sekali cara-cara sebagai kader pemerintahan, bagaimana caranya beretika dalam berkomunikasi pemerintahan. Etika itu sendiri yang kita tahu adalah bagaimana caranya kita menyikapi suatu hal dengan sesuai tatanan, asas, dan perilaku yang baik terkait nilai-nilai yang baik dalam Pancasila. Etika dalam berkomunikasi berarti juga kita bagaimana cara berkomunikasi, berinteraksi kepada sesama manusia, kepada sesama lingkungan dengan asas-asas yang baik, asas-asas yang menyatukan kita, asas-asas nilai-nilai Pancasila. Terkait data yang ada di sini, kita dapat simpulkan humas pemerintah sebagai salah satu lembaga atau suatu kumpulan yang
menjadi ujung tombak penyebaran informasi pemerintah kepada masyarakat publik yang menjadi sentral dalam tugasnya. Hal tersebut dikarenakan tugas dari humas dan pemerintah publik tersebut kita tahu sebagai dua bilah ujung mata pisau, dikarenakan yang satu bisa bersifat baik dan buruk. Bagaimana sistemnya? Humas tersebut akan mengolah dan menyebarkan data informasi yang ada dengan sistem selektif. Jika humas tersebut menyebarkan sistem yang baik, maka informasi akan cepat dan efisien dikarenakan menggunakan media online atau media sosial yang lebih efektif dibandingkan dengan media cetak atau media manual. Namun di balik itu ada salah satu masalah jika penyebaran informasi yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat akan menjadi buruk jika informasi tersebut tidak sesuai atau bahkan berbau sara memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, menurut Bertrand Canfield dalam Ardianto 2013 menjelaskan bahwa fungsi humas pemerintahan diantaranya mengabdi kepada kepentingan umum publik, memelihara komunikasi yang baik, internal dan eksternal. Nomor 3, menitik beratkan pada moral dan etika laku yang baik. Nomor 3 ini menjadi patokan dalam etika komunikasi pemerintahan. Moral lah menjadi asas atau bagaimana hati nurani kita menjalankan beretika dalam berkomunikasi pemerintahan. Jika moral manusia itu sendiri sebagai objek dari komunikasi tersebut baik, maka hasil dari output komunikasi yang ada akan berjalan dengan baik. Etika komunikasi pemerintahan juga selain menggunakan etika, namun menggunakan ilmu yang harus dikuasai oleh sebagai orang yang berkomunikasi tentang pemerintahan. Orang-orang yang berkomunikasi tentang pemerintahan jika tidak menggunakan atau paham terhadap pemerintahan, maka mereka akan membahas yang itu-itu saja, membahas tentang bahkan yang dibahas adalah di luar pemerintah, juga bahkan bisa jadi yang dibahas adalah tentang hoax atau penyebaran kebencian terhadap pemerintah. Maka dari itu, ilmu sangat dibutuhkan terhadap pembicaraan atau penyelesaian kasus-kasus yang ada di pemerintahan kita saat ini. Sebagai bukti saja, banyak sekali masyarakat yang salah kaprah terhadap apa yang akan disampaikan dan dijelaskan dan dilakukan oleh pemerintah. Namun masyarakat tersebut hanya bisa berkomentar, bahkan menyebarkan kebencian, juga menghina dari negara tersebut. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat yang memiliki moral, beretika dalam berkomunikasi pemerintahan, kita harus paham dulu bagaimana sistem, bagaimana masalah yang ada, dan kita harus juga menyelesaikan masalah tersebut secara bersama-sama dengan asas gotong royong dan musyawarah mufakat. Jurnal ini berisi sangat lengkap terkait etika pemerintahan, maka dari itu saya akan mencari dan menjelaskan beberapa hal tersebut kepada rekan-rekan. Saya rasa di sini cukup terkait penjelasan materi saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.